saya Yudhistira Nugroho. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai suatu modul bagian dari project kelas Python, yaitu project Super Cashier. Seperti yang terlihat di layar di sini, pada laman GitHub repository saya sedikit tertera beberapa penjelasan mengenai latar belakang, persyaratan, lalu ada flowchart hingga beberapa fungsi-fungsi dan screenshot daripada demonstrasi modul yang saya ciptakan untuk tugas kali ini. Jadi singkat kata, project Super Cashier ini dilatar belakangi dari adanya inisiatif membuat sistem kasir swalayan di mana pelanggan dapat mencantumkan barang yang akan dibeli, baik nama, jumlah, harga, dan telah ditentukan disertai fitur lainnya. Ketentuan yang diberlakukan pada model ini yaitu modular code, clean code, PEP8, dokumentasi docstring, menjelaskan makna code, try error untuk track error, dan dapat digunakan sebagai library Python. Berikut flowchart daripada Super Cashier. Dimulai dari membuat tadi transaksi, lalu dari transaksi ini memasukkan daftar item yang akan dibeli. Kemudian jika ingin mengubah data, berarti masuk dengan menggunakan fungsi update nama, jumlah, atau harga yang sudah ditentukan. Apabila tidak, maka bisa lanjut ke chart berikutnya. Lalu setelah total price, maka akan melakukan penghitungan total belanjaan dengan kriteria seperti di flowchart ini. Jika total belanja kurang dari 200.000, maka tidak mendapatkan diskon. Namun jika ternyata lebih dari 200.000, berarti masuk ke kategori ini. Kategori berikutnya, lebih dari 200.000 hingga sama dengan 300.000. Jika termasuk golongan tersebut, maka mendapat diskon 5%. Namun ternyata apabila melebihi kategori tersebut, maka masuk ke kategori total belanja lebih dari 300 sampai dengan 500.000. Jika iya, maka mendapat diskon 8%. Tapi apabila lebih dari itu 500.000 dan ke atas, maka mendapat diskon sebesar 10%. Setelah penghitungan diskon dengan total price, lalu dilanjutkan dengan menampilkan total belanja setelah diskon, penghitungan akhir untuk dibayar, lalu transaksi pun bisa dilanjutkan dengan pembayaran akhir dan selesai. Di Python. Tapi sebelumnya mari kita lihat coding daripada metode-metode yang membangun library yang disebut dengan Super Cashier ini. Di sini terdapat library pandas untuk mendaftar beberapa list ke dalam tabel data frame, lalu numpy, dan juga import sys. Di sini saya gunakan class transaction, kelas dengan nama transaction yang terdiri dari init ini untuk menginisiasi mulainya transaksi yang terdiri dari atribut self dan ID. Lalu ada def function penghitungan yang menampung adanya nama item, lalu nama temporer untuk melakukan seleksi bila ada item yang duplikat, lalu jumlah item, harga item, dan terakhir total harga. Lanjut, di sini terdapat ketika kita masukkan fungsi penghitungan, maka kita akan masuk ke awal input yang menghendaki adanya input nama item, jumlah item, harga item, dan seterusnya. Di sini juga ada boolean untuk menyeleksi, untuk memastikan bahwa nama item tidak dapat kosong dan juga tidak dapat memasukkan nama item yang sama.
lalu lanjut seterusnya hingga memenuhi semua kriteria requirement yang sudah disebutkan tadi, seperti add item, update item, delete, reset, dan seterusnya. Nah, mari kita coba. Nah, ini adalah nama ID atau kita bisa lihat hasil dari test case yang sudah saya jalankan di sini. Terlihat bahwa setelah support from super cashier import, lalu ID transaksi seperti ini, dan tes 1 add item berjalan seperti yang dikehendaki. Misalnya ayam goreng jumlah 2 dan harga 20.000, tertera langsung jadi dalam tabel. Lalu yang kedua, delete item, menghapus item pasta gigi. Setelah masukkan ID dot metode yang dikehendaki yaitu delete item, lalu masukkan nama item pasta gigi, maka setelah itu item yang dikehendaki pun sudah hilang dari daftar belanjaan. Yang ketiga, reset transaction. Seperti yang terlihat, semua pesanan sudah dikosongkan. Lalu untuk memastikan apakah sudah kosong, bisa dilihat di bawahnya, cek ID dan cek order nama, terlihat bahwa daftar sudah kosong. Yang keempat, total price, dimana untuk melihat jumlah pesanan, berhubung sebelumnya sudah dilakukan reset transaction, maka nominal transaksi menjadi sebesar 0 rupiah. Lalu dicoba dengan metode add item seperti sebelumnya, yaitu ID transaksi ID _1 dot add item, nama item diikuti jumlah dan harga dan seterusnya, maka akan tampil tampilan seperti ini, tabel yang terdiri dari nama, jumlah, harga, lalu diakhiri dengan total harga dan seterusnya. Nah, dan yang kelima yaitu check order. Check order, kita coba cek lagi pesanan yang terakhir kali setelah kita tambahkan 3 item, maka terlihat bahwa ada ayam kampung, kambing, dan lele dengan jumlah, harga, dan total harga yang sudah dimasukkan sebelumnya. Ada keterangan jumlah dan harga sudah sesuai. Yang keenam, check order. Jika ada belanja anomali, misal tambahkan item sapi dengan jumlah minus 20, yang mana tidak mungkin, maka ketika cek order ada keterangan jumlah item tidak boleh minus, ada warning di situ. Nah, lalu ketika ada warning, pembeli dapat melakukan update item untuk memperbaiki nilai-nilai yang tidak wajar tersebut. Maka dicoba dengan update item yang tadinya minus 20 menjadi 20, lalu yang tadinya harganya minus 15 juta per item menjadi plus positif 15 juta. Nah, setelah itu coba cek pesanan, maka pasti akan muncul keterangan bahwa jumlah dan harga sudah sesuai dan warning sudah tidak muncul lagi. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Bila ada kritik dan saran, sangat saya terima dengan senang hati. Begitu, sekian dan terima kasih.